Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, nama saya Gria Asrada dengan NIM 21 20 30 40 23. Mata kuliah Pancasila. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan apa yang telah saya ketahui atau yang telah saya pelajari mengenai makalah yang pertama, makalah dari saya sendiri, yakni makalah lahirnya Pancasila, dan yang kedua yakni makalah setelah ujian tengah semester yang berjudul Sistem Pemerintahan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan untuk makalah yang pertama, yaitu lahirnya Pancasila. Yakni jika kita berbicara Pancasila adalah landasan negara. Pancasila adalah aturan awal dari negara Indonesia. Bicara sejarah Pancasila tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Apabila merunut kembali Pancasila mulai dikenal dari terutama nilai-nilainya yang telah disepakati dari zaman pemerintahan Bapak Insinyur Soekarno. Jadi sebelum terbentuknya lahirnya Pancasila, negara Indonesia berbentuk kerajaan-kerajaan. Kalau sekarang masih ada yang berbentuk kerajaan seperti kota Yogyakarta ataupun yang lain-lainnya. Pada abad ke-13 barulah Sriwijaya masih menguasai wilayah sebagian besar Sumatera. Dan sebagai realisasinya janji Jepang, maka pada hari ulang tahun Kaisar Hirohito tanggal 29 April 1945, Jepang memberi semacam hadiah ulang tahun kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kedua dari pemerintah Jepang kepada kemerdekaan tanpa syarat. Tidak lanjut janji tersebut, dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan negara Indonesia yang disebut dengan BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Adapun BPUPKI yakni mengadakan sidang pertamanya pada tahun itu, yakni mulai bekerja pada tanggal 28 Mei 1945. Dimulai upacara pembukaan dan pada keesokan harinya dimulailah sidang pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang menjadi pembicaranya adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno. Sayang sekali, notulen sidang pertama sebanyak 40 halaman telah hilang dan sampai sekarang belum bisa ditemukan. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila adalah hukum negara Indonesia. Pancasila juga adalah landasan negara Indonesia. Dan barang siapa yang ingin mengingkari Pancasila, berarti ia telah mengkhianati negara Indonesia. Seperti yang dilakukan zaman dahulu adalah seperti PKI, Partai Komunis Indonesia, yang menentang adanya Pancasila ataupun adanya susunan-susunan dalam Pancasila tersebut. Maka dari itu PKI, Partai Komunis Indonesia lah yang telah membunuh keji 7 jenderal kita pada masa itu. Dan hukumannya juga setimpal dengan apa yang mereka lakukan, yakni dengan melanggar Pancasila ataupun mengingkari adanya Pancasila yang telah ditetapkan kita bersama-sama. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan atau mempresentasikan makalah dari sistem pemerintahan. Jika kita berbicara tentang pemerintahan, maka tak jauh juga kita berbicara tentang Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dari sana juga kita berada dalam jalur pemerintahan yang telah mengatur tata cara hukum-hukum kehidupan sehari-hari bagi kita warga Indonesia. Adapun sistem pemerintahan Indonesia adalah yang terbagi menjadi 6 golongan. Yang pertama adalah presidensial, yang kedua parlementer, dan yang ketiga sempresidensial, keempat komunis,
kelima demokrasi liberal, dan 6 liberal. Suatu pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara tersebut. Selanjutnya yaitu demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos, yaitu yang berarti rakyat, dan kratos, kratein, yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintah rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat. Mengait sistem pemerintahan di negara Indonesia sendiri, yakni pemerintahan, istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem atau pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem bahasa Inggris yang berarti susunan-susunan kata, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah dan yang berasal dari kata perintah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh atau melakukan sesuatu. Dan jika kita bertanya tentang sistem pemerintahan Indonesia, apa sih itu sistem pemerintahan Indonesia dan untuk apa fungsinya diadakan sistem pemerintahan Indonesia dan apa manfaat dari sistem pemerintahan Indonesia tersebut? Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara tersebut. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, seperti yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun sistem pemerintahan yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, kekuasaan tertinggi diberikan kepada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, DPR sebagai pembuat UU atau undang-undang, dan yang ketiga, Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan, dan yang keempat, DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan, dan yang kelima, MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan, dan yang keenam, BPK pengaudit keuangan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.